Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Syahir Sasri Habibi, Putri Adila, Lina Sehat Sitanggang dan Adis Arifia Dewi Berginting. Kami akan memaparkan materi mengenai analisis statistik deskriptif yang diampu oleh Ibu Sri Lestari Manurung, SPD, MPD, dengan asisten laboratorium Adinda Nuranisa dan Hairunisa Nabila. Kami dari PSPMC 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi. Nah, jadi analisis frekuensi merupakan analisis yang mencakup gambaran frekuensi data secara umum. Maka di analisis frekuensi ini kita dapat menggunakan untuk mencari mean, median, modus, deviasi, standar, varian, minimum dan maksimum. Analisis ini juga masuk pada jenis analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif nanti akan dijelaskan oleh Lina Sehat. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis frekuensi. Pada contoh yang sudah saya buat di PPT, di situ kan ada 40 data. Nah, pertama kita masukkan dulu datanya ke Microsoft Excel. Nah, di sini ada data dan kelas, ada 40 data. Setelah itu data yang di sini, setelah kita input data ke sini, kita urutkan berdasarkan kecil ke besar. Nah, setelah udah ada nih filenya di Excel, udah terurut dari kecil ke besar, kita masukkan ke program aplikasi SPSS. Di sini pertama kita buka dulu SPSS-nya, lalu kita buka variable view. Setelah itu kita tambahkan properti variabelnya. Yang pertama data dan kelas, yang kedua kelas. Nah, di sini kita ubah desimalnya ke 0 dan di sini kita ubah ke scale. Setelah itu kita ke data view. Di sini kan udah ada tuh data dan kelas. Nah, jadi yang file di Excel tadi kita kopikan ke sini. Kita kopikan ke data view. Kita copy, lalu kita masukkan ke data. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut ke kelas. Yang kelas tadi kita copy juga, kita input, kita input ke data view di kelas. Nah, maka tampilannya akan seperti ini kan. Dari sini kita lanjut ke buat value-nya. Di sini kita buat untuk mengelompokkan kelasnya itu. Di sini kita tambahkan yang kedua 6 sampai 10. Yang ketiga 11 sampai 15. Yang keempat 16 sampai 20. Yang kelima 21 sampai 25. Dan yang terakhir yang keenam 26 sampai 30. Oke, nah setelah ini kita mencari frekuensinya. Kita pilih deskriptif statistik,
Lanjut kita pilih frekuensi. Nah, kalau udah nampak kotak dialog seperti ini, yang bagian data kita pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu kita klik statistik. Di statistik ini kita checklist mana yang mau kita cari, yaitu mean, median, mode, sum, variance, minimum, dan maksimum. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, maka akan kelihatan outputnya seperti ini. Nah, di sini outputnya itu seperti saya bilang tadi, datanya itu ada 40. Nah, pada output ke-40 data itu dinyatakan valid, tidak ada yang missing. Nah, dari 40 data itu kita ketahui bahwa min-nya itu 15,53, mediannya itu 16, mode-nya itu 13 pangkat A, standar deviation-nya itu 8,083, variance-nya itu 65,33, nilai minimumnya itu 1, nilai maksimumnya itu 29, dan jumlah dari keseluruhan data itu ada 621. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian, penyajian frekuensi data bisa kita sajikan dalam bentuk diagram, di mana penggunaan diagram ini akan mempermudah kita untuk membaca frekuensi kemunculan nilai-nilai pada kumpulan data, dan yang pastinya juga membuat penyajian data akan tampak lebih menarik. Adapun jenis diagram yang bisa kita gunakan untuk menyajikan diagram frekuensi kemunculan nilai dalam suatu kumpulan data, yaitu kita bisa menggunakan bar chart atau diagram batang, pie chart atau diagram lingkaran, dan histogram. Nah, untuk membuat output frekuensi kemunculan nilai dalam suatu kumpulan data berbentuk diagram, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti berikut, yaitu di mana data yang kita gunakan adalah kita melanjutkan data yang digunakan saudari Putri Adila. Maka yang pertama kali kita lakukan, klik menu Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistik, kemudian selanjutnya kita klik Frekuensi Statistik. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog Frequencies. Kita pindahkan variabel kelas ke variabel S, di mana dengan caranya yaitu kelas kita pindahkan ke variabel S dengan cara mengklik tanda panah yang berada di antara dua kotak tersebut, sehingga kelas tersebut nanti akan pindah ke variabel S. Setelah itu, setelah kelas pindah ke variabel S, kita bisa mengklik charts hingga tertampil kotak dialog frequency charts. Nah, setelah itu kita bisa pilih chart tipe apa yang kita ingin gunakan. Nah, chart tipe ini ada 3, yaitu bar charts, pie charts, dan histogram. Bar charts adalah diagram batang, pie charts adalah diagram lingkaran, dan histogram. Terserah kita mau pilih yang mana. Namun di sini kita menggunakan bar charts. Setelah itu, di chart values-nya kita pilih frequencies karena kita ingin menunjukkan frekuensi kemunculan nilai dalam suatu data. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, setelah hal tersebut kita lakukan, maka outputnya akan menghasilkan dua diagram, di mana diagram yang pertama yaitu diagram batang data tunggal seperti ini, di berikut ini. Jadi diagram yang disajikan ini adalah data-data tunggal, di mana misalnya data nilai 1 muncul sebanyak 2 kali, nilai 2 muncul sebanyak 1 kali, nilai 3 muncul sebanyak 2 kali, nilai 5 muncul sebanyak 2 kali, nilai 7 muncul sebanyak 1 kali, dan seterusnya. Nah, diagram yang kedua yaitu adalah diagram batang, di mana data-data tersebut telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Contohnya itu kelas pertama itu kan dari rentang 1 sampai 5, dia itu muncul sebanyak 7 kali. Kemudian kelas kedua dari interval nilai rentang 6 sampai 10, dia muncul sebanyak 2 kali, frekuensinya sebanyak 2 kali.
kelas ketiga itu ada dalam rentang nilai 11 sampai 15, frekuensi kemunculannya adalah 10 kali, dan seterusnya. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Dan kita ingin menyajikan frekuensi data berikut ini ke dalam diagram. Jadi caranya yaitu dengan mengklik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic, kemudian kita klik frequencies. Setelah itu akan muncul kotak dialog frequencies, kemudian kita pindahkan variabel kelas ke dalam variabel S, kotak variabel S, dengan cara mengklik kelas, kemudian mengklik kotak, mengklik tanda panah sehingga variabel S berpindah. Kemudian setelah itu kita klik charts sehingga muncul kotak dialog frequencies charts. Nah, di sini terdapat 3 jenis diagram yang bisa kita gunakan, yaitu bar charts atau diagram batang, pie charts, diagram lingkaran, dan histograms. Di sini kita bisa memilih satu di antara 3 berikut ini. Terserah kita mau menggunakan yang mana, namun kita di sini menggunakan bar charts sebagai contoh. Setelah itu chart values-nya kita pilih frequencies, karena kita ingin menunjukkan frekuensi kemunculan suatu data dalam kumpulan data. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu akan muncul output berupa dua diagram batang. Nah, yang pertama itu diagram batang yang pertama itu adalah diagram dari data tunggal sebelumnya yang belum dikelompokkan menjadi kelas-kelas. Nah, diagram data tunggal ini menunjukkan yang pertama itu munculan nilai 1, frekuensi munculnya itu sebanyak 2 kali, nilai 2 frekuensi munculnya itu sebanyak 1 kali, nilai 3 frekuensi munculnya itu sebanyak 2 kali, nilai 5 frekuensi munculnya sebanyak 2 kali, nilai 7 frekuensi munculnya 1 kali, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian diagram batang yang kedua adalah diagram batang yang data-datanya itu sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Nah, kelas yang pertama itu kan dikelompokkan dari interval nilai 1 sampai 5. Nah, nilai 1 sampai 5 ini muncul sebanyak 7 kali, frekuensinya sebanyak 7. Kemudian kelas kedua yaitu interval nilai dari 6 sampai 10, frekuensi munculnya adalah sebanyak 2 kali. Kemudian kelas ketiga itu interval nilai 11 sampai 15, frekuensi munculnya sebanyak 10 kali. Kemudian kelas keempat interval 16 sampai 20, frekuensi munculnya 8 kali. Kelas ke-5 itu intervalnya nilainya dari 21 sampai 25, frekuensi munculnya 9 kali. Dan kelas yang terakhir itu interval dari 26 sampai 30, itu frekuensi munculnya adalah sebanyak 4 kali. Seperti itu. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini sendiri atau deskriptif ini merupakan penggambaran statistik data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, variance, maksimum, minimum, sum atau jumlah dari seluruh data, range atau jangkauan, kurtosis, dan skewness atau kemincingan distribusi. Sebagai contoh, kita perhatikan nilai matematika dari 25 siswa yang sudah ada di PPT. Dari data tersebut, kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan analisis deskriptif di SPSS ini yaitu pertama kita harus membuka program SPSS. Kita harus membuka program SPSS kita terlebih dahulu, kemudian kita akan menginput data di variable view. Kita akan mengklik variable view di pojok kiri bawah, kemudian pada name dituliskan nilai, pada bagian desimal kita ubah menjadi 0, pada bagian label ketikkan nilai matematika, pada align pilih center, dan pada bagian measure pilih scale. Pilihan lainnya kita biarkan tetap atau default. Kemudian kita klik data view di samping variable view dan masukkan data nilai matematika dari 25 siswa yang sudah ada sebelumnya. Kita dapat mengcopy dari Excel atau kita input satu persatu nilai dari siswa tersebut.
Selanjutnya dari menu utama SPSS kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistik, lalu pilih Descriptive hingga muncul atau tampil kotak dialog deskriptif. Selanjutnya kita pindahkan variabel statistik atau data sebelumnya ke kotak variabel S dengan mengklik tanda panah. Kemudian kita klik menu option hingga muncul kotak dialog descriptive option. Setelah kotak dialog descriptive option muncul, kita beri tanda checklist pada pilihan output sesuai keperluan kita. Di sini kita akan memilih semua pilihan yang ada. Kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Setelah kita mengklik OK, maka akan muncul hasil output dari deskriptif statistik tersebut. Tampilan label output SPSS yang muncul menunjukkan jumlah responden atau N ada 25, nilai valid N25 menunjukkan semua data terinput dan tidak ada data yang hilang atau missing. Dari 25 responden ini, jangkauan atau range adalah 34, nilai siswa terkecil atau minimum adalah 56, dan nilai siswa terbesar atau maksimum sebesar 90, dan nilai sum merupakan penjumlahan dari nilai matematika ke 25 siswa atau responden, yaitu sebesar 1897. Rata-rata nilai dari 25 responden atau min sebesar 75,88 dengan standar error 1,933. Standar deviasi dari data nilai matematika ke 25 siswa tersebut sebesar 9,667 dan varians yaitu 93,443. Skewness atau kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data nilai terdistribusikan secara normal atau tidak. Skewness sendiri mengukur kemencengan distribusi dari data, sementara kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Data dikatakan berdistribusi normal jika mempunyai skewness dan kurtosis yang mendekati nol. Hasil tampilan output SPSS ini memberikan menampilkan nilai skewness dan kurtosis masing-masing minus 0,271 dan minus 0,859. Kasih analisis deskriptif ini, kita pertama-tama harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Data yang kita gunakan kali ini yaitu nilai matematika dari 25 siswa atau responden. Nah, pertama kita menginput data kita klik variable view. Pada kolom name kita tuliskan nilai, kemudian kita enter. Di desimal kita ubah menjadi 0. Di label kita ketikkan nilai matematika. Align kita buat center, measure kita buat scale. Nah, untuk pilihan lainnya kita biarkan tetap atau default. Kemudian kita klik data view, kita isi nilai dengan data-data nilai dari 25 siswa tersebut yang sudah kita sediakan sebelumnya. Bisa kita copy dari Excel atau diisi secara satu persatu. Setelah terisi, kita pilih menu Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Descriptive. Nah, sekarang kita akan memindahkan nilai matematika ke variabel S dengan mengklik tanda panah. Setelah itu kita klik menu option. Akan muncul kotak dialog descriptive option. Di sini kita akan memilih sesuai kebutuhan kita, dan di sini saya akan memilih semua pilihan yang ada. Kemudian kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita akan mengklik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul output pada SPSS kita. Nah, di sini
Pada tampilan output ini, nilai matematika terdapat N25 yaitu responden atau siswa 25 orang, valid 25 menunjukkan bahwa semua data terinput, tidak ada nilai yang hilang atau missing. Pada tampilan output ini menunjukkan bahwa range dari seluruh data yaitu 34, nilai terendah dari siswa itu 56, nilai maksimumnya atau nilai tertinggi itu 90. Kemudian setelah itu sum atau jumlah keseluruhan dari data 25 siswa tersebut yaitu 1897. Kemudian ada nilai rata-rata atau min 75,88 dengan standar error 1,933. Kemudian standar deviasi dari data tersebut, data yang sudah kita analisis yaitu 9,667, variance sebesar 93,443. Adapun skewness dan kurtosis. Skewness dan kurtosis ini menunjukkan apakah suatu data berdistribusi dengan normal atau tidak. Skewness sendiri mengukur kemencengan data, sedangkan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika skewness dan kurtosisnya mendekati 0. Pada tampilan output menunjukkan bahwa nilai skewnessnya yaitu minus 0,271 dan nilai kurtosisnya minus 0,859. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada cross tab atau tabulasi silang. Nah, perintah cross tab berguna untuk menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang menunjukkan suatu distribusi bersama, deskripsi statistik bivariat, dan pengujian terhadap dua variabel atau lebih, terutama sekali variabel dalam bentuk kategori. Nah, jadi cross tab atau tabulasi silang ini berfungsi untuk menentukan, mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Semisal antara jenis kelamin dengan pendapatan, umur dengan agama, dan lain sebagainya. Jadi fungsi dari cross tab atau tabulasi silang ini adalah untuk mencari tahu apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tutorial untuk fungsi cross tab dalam aplikasi SPSS ini. Nah, langkah yang pertama itu adalah dengan membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, di variable view kita bisa menambahkan seperti yang tertera pada layar. Yang pertama itu ada variabel. Di sini saya masukkan ada 7 variabel. Yaitu ada umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan agama. Untuk tipe datanya sendiri itu adalah numerik, lalu width-nya itu 8, desimalnya itu 0, karena kita tidak menggunakan data dalam bentuk bilangan desimal. Untuk labelnya itu ada umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan agama. Di value untuk jenis kelamin, di sini saya berikan pengkodean yaitu 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Untuk yang status perkawinan itu 1 untuk belum menikah, 2 untuk menikah, 3 untuk janda, 4 untuk duda, dan 5 untuk cerai. Lalu untuk yang pendidikan di sini ada 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMU atau SMK, 4 untuk D3, 5 S1, 6 S2, 7 S3. Lalu ada pekerjaan itu 1 buruh, 2 pekerja jasa, 3 pedagang, 4 PNS atau PNS, 5 TNI atau Polri, 6 ada dokter, 7 ada guru, dan 8 ada dosen. Untuk penghasilan sendiri, 1 itu ada lebih kecil dari Rp250.000, 2 itu antara Rp250.100 sampai Rp500.000, 3 itu Rp500.100 sampai dengan Rp750.000, 4 itu Rp750.000 sampai 1 juta, dan terakhir itu 5 itu lebih dari 1 juta. Dan untuk agama itu 1 untuk aliran kepercayaan, 2 Islam, 3 Kristen, 4 Katolik, 5 Hindu, 6 Buddha, dan 7 Konghucu. Nah, setelah selesai dari variable view, kita beralih ke data view. Di data view sendiri sudah saya masukkan datanya seperti yang tertera pada layar: umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan agama. Di sini kita akan mencari apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan penghasilan. Ya. Nah, tahap pertama itu adalah dengan mengklik menu Analyze,
Lalu kita ke descriptive statistik maksud saya. Lalu ke menu, lalu ke fungsi cross tab. Nah, di bagian barisnya itu sudah saya masukkan jenis kelamin, lalu di bagian kolomnya itu sudah ada penghasilan. Nah, kita klik menu statistik, lalu kita harus pastikan C-square-nya ini sudah dicentang ya. Lalu kita klik continue. Lalu untuk selnya itu kita harus memastikan observe di count ini sudah tercentang, dan present tag yang row, kolom sama total ini sudah harus tercentang juga. Lalu kita tinggal klik OK, dan outputnya sudah keluar. Sekarang kita akan membaca outputnya. Untuk case processing summary-nya, itu jenis kelamin dengan penghasilan itu data validnya itu ada 20, persentasenya itu 100%, artinya tidak ada data yang missing, tidak ada data hilang, dan tidak ada data yang tidak terinput. Lalu untuk jenis kelamin dan penghasilan cross tabulation-nya atau tabulasi silangnya itu, kita lihat jenis kelamin laki-laki yang berpenghasilan antara 250.100 rupiah sampai 500.000 rupiah itu ada 1 orang. Lalu yang berpenghasilan antara 750.100 rupiah sampai 1 juta rupiah itu ada 1 orang, dan di atas 1 juta itu ada 9 orang. Jadi totalnya itu ada 11 orang. Sementara itu tidak ada laki-laki yang berpenghasilan antara 500.100 rupiah sampai 750.000 rupiah. Nah, untuk yang perempuannya sendiri itu terdapat 1 perempuan yang berpenghasilan antara 500.100 rupiah sampai 750.000 rupiah. Lalu ada 1 orang perempuan berpenghasilan antara 750.100 rupiah sampai dengan 1 juta, dan ada 7 orang yang berpenghasilan lebih dari 1 juta. Dan tidak ada perempuan yang berpenghasilan antara 250.100 rupiah sampai 500.000 rupiah. Jadi untuk keseluruhannya itu ada 1 orang yang berpenghasilan antara 250.100 rupiah sampai 500.000 rupiah, 1 orang berpenghasilan 500.100 rupiah sampai 750.000 rupiah, 2 orang berpenghasilan 750.100 rupiah sampai 1 juta, dan 16 orang berpenghasilan di atas 1 juta. Nah, untuk C-square-nya sendiri, C-square ini berfungsi untuk menentukan apakah hipotesis yang sebelumnya sudah kita buat itu diterima atau tidak. Di sini C-square-nya itu ada alpha-nya itu 2,071 dengan asymptote significance-nya atau 2-sided-nya itu 0,558. Baiklah, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Malu bertanya sesat di jalan. Sekarang kita lagi di rumah, bukan di jalan. Jadi jangan bertanya karena tidak akan tersesat. Ada pepatah mengatakan bahwa orang jahat terlahir dari orang baik yang banyak ditanya saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.